Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Amma ba'du. Jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan yang mudah-mudahan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan senantiasa kita terus dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, kita bersyukur memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, dengan kesehatan yang kita rasakan, yang Allah berikan atas kuasanya, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika azan dikumandangkan, bahkan sebelum azan dikumandangkan sudah hadir ke masjid. Ini alhamdulillah merupakan karunia dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluknya bertasbih, baik yang di darat, yang di udara maupun yang di laut. Tumbuhan dan hewan semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita sebagai hambanya, abdan syakura, hamba yang mudah-mudahan pandai bersyukur kepada Allah, kita senantiasa untuk selalu ingat kepada Allah dengan bertasbih memujinya. Salawat teriring salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beliau yang telah memberikan jalan hidayah atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Mudah-mudahan Rasulullah SAW atas izin Allah memberikan syafaatnya kepada seluruh umatnya, karena Nabi yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, diberikan kesempatan yang sangat luar biasa, memberikan syafaat pada hari manusia semuanya membutuhkan syafaat, pada hari di mana nanti manusia akan ditimbang, yaumul mizan, amal khair dan juga amal tidak khair, semua akan ditimbang, dihitung. Kemudian pada hari itu kita membutuhkan syafaat, dan syafaat dari Rasulullah SAW yang sangat kita tunggu. Dengan berselawat kepada Nabi SAW, mengikuti ajaran dan tuntunannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan Nabi Muhammad serta Allah ridho kepada kita apa yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga salawat terlimpah curah kepada keluarga beliau, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, syuhada wassolihin, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah berjalan
di atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah MRTK yang berbahagia, jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah Allah izinkan saya kembali berjumpa dengan Bapak dan Ibu silaturahmi kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu, 2021, tepatnya 7 bulan yang lalu saya hadir di sini pada sholat subuh. Alhamdulillah hadir kembali. Mudah-mudahan terus silaturahmi ini terjalin dan sampai kita berjumpa kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang tidak saya sebutkan satu persatu, alim ulama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah barangkali, mudah-mudahan semua dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan kita diskusi bersama. Insya Allah saya akan mengangkat tema yang sudah sering dibahas barangkali oleh Bapak, yaitu konsep al-hidayah. Konsep hidayah dalam Al-Quran. Hidayah atau huda sering dibahas oleh para ustadz dalam kajian-kajian, sering dikupas oleh para khotib dalam mimbar Jumat, sering juga dikupas juga pada saat talk show atau seminar. Bapak dan Ibu sering mendapat tema tentang hidayah. Namun terkadang juga mungkin kita luput atau lupa tentang hidayah itu sendiri. Apakah hidayah memiliki tujuan atau tidak? Apakah hidayah bisa naik atau turun? Apakah hidayah perlu dicari atau tidak perlu dicari? Mari sama-sama kita kupas, kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Apabila ada kesalahan, karena saya juga masih belajar, sama-sama kita berdiskusi. Hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, konsep hidayah, al-hidayah dalam Al-Quran. Al-hidayah termasuk salah satu pembahasan yang urgent, yang penting, yang harus dikaji oleh kita berdasarkan konsep dan paparan tuntunan Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan Sunnah. Mengapa hidayah perlu kita kaji? Ini sebagai sumber pijakan pertama yang paling utama sebagai umat Islam. Kita harus tahu dulu Pak, kita sering mendengar dalam muqaddimah asatid ketika membuka kajian tentang kalimat hidayah. Dalam satu hari satu malam kita senantiasa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim 17 kali dalam sholat wajib, belum lagi ditambah dalam sholat-sholat sunnah. Mengapa kita perlu meminta hidayah kepada Allah? Mengapa dalam setiap doa setelah sholat kita juga meminta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini, minta untuk ditetapkan hati ini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami ala dini, di atas agamamu. Artinya pada zaman sekarang ini, kalau kita mau mengkaji, mengamati dan membaca realita dengan cermat, hadirin yang berbahagia, niscaya kita akan menemukan fenomena yang sangat mengerikan. Mengapa mengerikan? Yaitu begitu mudahnya orang atau sekelompok orang cepat keluar dari hidayah, bahkan nauzubillah an zalik murtad. Bahkan murtad bangga diumumkan di TV-TV. A murtad, B murtad, bangga disampaikan dalam media televisi dan lain-lain. Berarti bukan hanya lepas keluar dari hidayah, sudah keluar dari agama Islam. Ini lebih fatal. Atau sulitnya seseorang mendapatkan hidayah, atau yang sudah dapat hidayah dia lupa untuk menjalankan konsep Islam, sudah namun belum sempurna. Nah, bagaimana agar kita senantiasa kamil, menyeluruh, tidak setengah-setengah? Artinya kata Allah kafah. Udkhulu fis silmi kafah, maksudnya keseluruhan, enggak tanggung-tanggung. Salatnya tidak hanya kita salat selama sepanjang hidup kita 30, 40, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun hidup di bumi. Tidak sebatas salat di masjid menggugurkan kewajiban daripada takut dosa. Bukan itu. Tingkatannya adalah kita sudah sampai butuh terhadap sholat. Itu hidayah masuk dalam hati, Pak.
Jadi kalau kita masih beranggapan kita sholat wajib hanya menggugurkan kewajiban sebagai muslim, ini belum sampai meresap tentang konsep hidayah dalam hati. Kita taunya sholat wajib subuh sudah dilaksanakan, nanti zuhur sholat lagi. Kalau kita masih hidup nanti sholat zuhur. Artinya kita masih beranggapan sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Nah, ini tingkat sangat standar. Artinya surga juga bertingkat-tingkat, berderajat, sedangkan neraka darokat, berundak-undak ke bawah. Agar kita memperoleh yang terbaik, yang sempurna, kan kita inginnya yang sempurna. Punya lahan inginnya luas, punya peternakan inginnya banyak, punya perhiasan inginnya banyak. Semua inginnya sempurna. Kekayaan itu bukan tujuan, tapi keinginan oleh semua orang. Tapi apakah kekayaan dimiliki oleh semua orang? Tidak. Maka perlu dicari, dikejar, hidayah perlu dicari. Setelah dicari, setelah dapat, kita pertahankan. Kita berjalan di atas konsep paparan Al-Quran dan hadis. Di sisi lain, sebagai kaum muslimin yang dikatakan telah mendapatkan hidayah, Islam dan iman, ini harus masih memohon secara terus-menerus ihdinas siratal mustaqim, meminta agar kita ditetapkan hidayah. Nah, konsep al-hidayah dalam Al-Quran agar hidayah yang dimiliki semakin kompleks dan bertambah, serta diharapkan agar dapat menyebarkan hidayah yang kita terima kepada orang lain. Jadi agar jangan sampai hanya kita yang dapat hidayah, tapi agar orang lain juga dapat hidayah. Kita sudah sholat subuh berjamaah di masjid, kita ajak tetangga kita yang belum berjamaah di masjid. Ini baru mantap, menancap konsep hidayah dalam hati. Jadi Nabi Adam alaihissalam, pernah saya sampaikan kurang lebih 2 tahun yang lalu, kurang lebih, atau 1 tahun yang lalu, saya lupa Pak, bahwa Nabi SAW disediakan surga Pak. Namun Nabi Adam alaihissalam juga kesepian. Inilah fitrahnya. Kemudian Allah ciptakan Hawa, sudah berpasangan, segala macam kenikmatan di surga sudah ada Pak. Sudah ada kenikmatan surga. Namun Adam alaihissalam tetap membutuhkan pasangan. Nah, kita sebagai anak cucu cicitnya. Maksudnya apa? Artinya Allah membuka sejarah peradaban manusia dari sejak sejarah awal diturunkannya Nabi Adam alaihissalam ke bumi, menjadi penduduk bumi, mengurus bumi. Nah, kita tahu bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita akan kembali kepada Allah, jangan sampai kembali kepada jalan yang salah. Ad-dolal, lawan dari kata hidayah, ad-dolal berarti jalan yang sesat, jalan yang lurus, jalan yang sesat. Berarti kita perlu belajar untuk mengkaji tentang hidayah, dan kita perlu mengajak orang untuk ikut dapat hidayah. Tetapi kita tidak bisa untuk menetapkan seseorang dapat hidayah atau tidak. Hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, dalam Al-Quran tidak ditemukan term al-hidayah secara langsung. Namun banyak ditemukan term yang menjadi sinonim yang sama, yaitu termnya adalah al-huda, yang merupakan anugerah khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna hudallah huwal huda." Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dalam berbagai derivasi atau bentuk kata istiqoqnya banyak sekali disebutkan tentang arti al-hidayah. Kita kupas sedikit. Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam Mu'jam Al-Mufahras menyatakan bahwa jumlah ayat yang menyebutkan kata hada yahdi dan istiqoqnya ada sekitar 316 ayat secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Sedangkan menurut hitungan Mukhtar Fauzi Al-Na'i, term al-huda dengan berbagai variasi
kemunculannya disebutkan di 99 ayat dan dalam 31 surat tentang kalimat al-hidayah. Banyaknya jumlah ayat dan surat yang menyebutkan term al-hidayah menunjukkan besarnya perhatian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang masalah hidayah, yang menunjukkan betapa sangat berkaitan antara kehidupan manusia dengan hidayah, tuntunan. Jadi tuntunan ini adalah Al-Qur'an, sementara TV, televisi adalah tontonan bukan tuntunan. Tuntunan adalah Al-Qur'an. Konsep hidayah dalam Al-Qur'an, bila kita merenungi atau mentadaburi ayat-ayat al-hidayah dalam Al-Qur'an, setidaknya kita akan menemukan 8 konsep yang sangat gamblang dan jelas tentang al-hidayah. Konsep ini dapat dirangkum. Yang pertama adalah hidayah adalah lawan atau kebalikannya dari kata ad-dolal atau ad-dolalah, kesesatan. Hidayah lawan katanya kesesatan. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 30. Fariqon hada wa fariqon haqqu alaihimud dolalah. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lain telah pasti kesesatan bagi mereka. Dalam surat yang lain, dalam surat yang sama ayat yang lain, in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasya' wa tahdi man tasya'. Itu hanyalah cobaan dari engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Nah, hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, hal ini merupakan konsensus ijma para ahli bahasa dan ahli tafsir bahwa ketika seseorang tidak mendapatkan hidayah, pasti dia berada dalam kesesatan. Baik buruk, siang, malam, laki-laki, perempuan, pada saat yang bersamaan dalam satu nafas tidak mungkin dia melakukan 2 hal. Di sisi lain dia saat berbuat baik, di sisi lain dia berbuat keburukan. Laisal khamra inal khamra wa huwa mu'min. Tidak beriman seseorang ketika meminum khamr, ketika dia sedang mabuk, hilang Pak keimanannya Pak. Walaupun statusnya adalah muslim, di KTP-nya Islam, tetapi saat dia menenggak minuman khamr, minuman alkohol, maka keimanan, hidayah diletakkan sama dia. Walaupun statusnya Islam. Makanya ada tingkatan. Islam belum tentu dia iman. Iman sudah menancap, berarti sudah muslim. Iman lebih dikuat dengan ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu yaraka. Dia beribadah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia tidak melihat Allah, dia yakin dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Tingkatannya sudah lebih tinggi dari iman. Ketika seseorang mabuk, seseorang menjadi seorang koruptor, pada saat yang samaan hilang, lepas hidayah darinya, berarti dalam keadaan kesesatan. Bagaimana dia kembali ke dalam konsep hidayah? Tubu ilallah, dengan bertaubat, maka kembali. Artinya lawan kata dari hidayah adalah kesesatan. Konsep yang kedua, menurut ahli mufassir, secara mutlak hanya Allah lah yang dapat memberikan hidayah jamaah salat subuh yang berbahagia. Jadi tidak ada hak seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib, tidak ada hak mereka memberikan hidayah. Mereka hanya menyampaikan, balik, menyampaikan. Makanya para ulama disebut warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi. Setelah para nabi wafat, para sahabat wafat, kemudian salah satu ciri-ciri akhir zaman dan ciri-ciri menjelang hari kiamat adalah wafatnya para ulama. Nah, kita sudah saksikan Bapak hadirin jemaah yang berbahagia, satu persatu ulama-ulama solih wafat. Nah, kitalah sebagai penerus, kita tanamkan konsep hidayah ini untuk diri kita, untuk istri, untuk anak-anak, untuk tetangga, untuk saudara dekat, saudara jauh, tetangga dekat, tetangga jauh Pak. Karena kita akan mengajak mereka untuk sama-sama dapat hidayah melalui kalimat yang santun, yang lembut. Karena Allah Al-Latif, Allah Maha Lembut. Agar sama-sama kita bersama dengan keluarga masuk jannah. Kan ada dalam ayatnya, ku anfusakum wa ahlikum naro.
jagalah dirimu, diri kita, diri kalian dan keluargamu untuk agar tidak dijilat api neraka. Yang neraka itu kita ketahui bersama, kita baca bukunya, kita baca kitabnya, sangat pedih siksaannya. Siksaan paling pedih adalah dengan dibakar. Dibakar itu sangat menyedihkan, sangat menyakitkan. Dan jangan pernah mau untuk dibakar. Bagaimana agar kita tidak mau dibakar? Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala senantiasa sepenuh hati dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala sepenuh hati. Nah, setelah kita mengajak orang, setelah kita dapat hidayah mengajak orang, kita tidak ada hak untuk memberikan dia hidayah, kita hanya mengajak. Allah lah yang mutlak memberikan hidayah. Dalilnya apa? Surat 2 Al-Baqarah ayat 272. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, Allah lah yang memberi taufik kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kita tidak berhak, Pak. Mohon maaf. Islam tidak memaksakan ajarannya untuk orang mengikuti, atau tidak ada hak seseorang kita mengajak orang lain, mengajak kelompok orang lain agar dia mengikuti pemahaman kita. Tidak ada hak. Hak kita hanyalah menyampaikan, menyampaikan. Kan baligul ani walau ayah. Kita tahunya tentang ilmu toharoh, sampaikan tentang toharoh. Kita tahu tentang ilmu sholat, sampaikan tentang ilmu sholat. Kita tahu mencuri itu haram, sampaikan. Yang sudah tahu haram aja dilanggar, Pak. Makanya kenapa banyak pelanggaran terjadi? Bukan karena tidak tahu. Kenapa seseorang mencuri-curi dalam waktu kerja, mencuri-curi dalam korupsi yang sangat besar? Bukan tidak tahu. Ilmu sudah sampai kepadanya, pendidikan sudah tinggi, sudah sampai profesor, tapi mengapa sampai mencuri uang negara? Bukan karena tidak tahu. Hal ini karena hawa nafsu. Mengapa terjadinya perebutan kekuasaan? Karena hawa nafsu. Semua muaranya hawa nafsu. Kenapa terjadi kerusakan di bumi? Kenapa terjadi perselisihan? Ketika hawa nafsu memuncak naik, hidayah lepas. Nanti tentang konsep nafsu dibahas juga dalam Islam. Jadi intinya, hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidayah juga dapat diperoleh dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Artinya, Pak, kita diminta oleh Allah untuk belajar. Jadi, ini saya beberapa kali dengar teman-teman, Pak, Bang, saya takut belajar Islam lebih dalam karena kalau saya tahu banyak tentang Islam, karena kalau saya tahu tentang ilmunya, ntar kalau saya tidak menjalankan, saya dosa. Ini salah sendiri, Pak. Artinya, ketika orang menghindari tentang ilmu, jadi begini, dia takut belajar tentang ilmu minum, bahwa kata Nabi SAW, minumlah dengan tangan kanan sambil duduk. Terus dia tahu ilmunya, minum itu dengan tangan kanan dan sambil duduk. Dia tidak mengamalkan, lantaran dia takut dosa, dia tidak mau belajar tentang ilmu minum. Artinya orang ini lebih berdosa, Pak. Berdosalah seseorang yang tidak mau belajar Islam lebih dalam tentang agamanya. Artinya dia merasa kalau banyak ilmu, dia malah takut. Karena tidak mengamalkan ilmunya, dia takut dosa. Bukan itu. Malah kesalahan yang fatal ketika dia tidak mau belajar. Kan nanti di akhirat malaikat sampai bertanya, Pak, malaikat, ketika seseorang mau masuk neraka, bahasanya begini, emang antum di dunia dulu emang gak ada yang ngasih tahu, emang gak ada yang nasihatin, sampai-sampai antum masuk neraka. Nabi udah diturunkan, kitab sudah diturunkan, ulama banyak, buku-buku tinggal dibaca, kenapa engkau masih masuk neraka? Emang gak ada yang nasihatin selama di bumi? Lantaran al-kibr, kesombongan, lantaran hawa nafsu, tertutup hatinya, tertutup dari hidayah, dosa, bangun tidur sampai tidur lagi, Pak. Dari mata terbuka sampai mata terpejam, dosa tiap hari. Amalan khair sedikit, dimintain infak, dapat WhatsApp grup, minta infak, ngedumel, infak mulu nih. Bentar lagi udah masuk azan,
Allahu Akbar. Tadi persen baru sholat, udah sholat lagi. Awas hati menggerutu ketika masuk azan. Hati-hati Pak, al-nakis, iman mengurang ini. Hayya 'alas shalah, merasa gerendeng, merasa nggak nyaman. Kok cepet banget sih, udah tadi sholat, udah sholat lagi. Awas, hati-hati. Makanya kita perlu tentang menanamkan hidayah ini, jangan sampai kita kesal datang azan. Kan Allah manggil. Nanti ada tingkatan surga, surga itu tingkatnya lebih tinggi lagi. Ada Allah belum memanggil, tapi Allah datang kepadanya. Mengapa? Karena dia selalu datang sebelum Allah panggil. Artinya sebelum datang waktu sholat dia sudah tiba di masjid. Sebelum datang waktu sholat dia sudah tiba di depan. Orang-orang yang seperti ini Pak, Allah belum dipinta Pak. Dia belum meminta kepada Allah, tapi segala kehidupannya dipermudah. Fatahajjat ilallah. Dia senantiasa bersujud di malam hari saat orang-orang lain tidur. Dia senantiasa beristighfar sebelum subuh saat orang-orang lain tertidur pulas. Dia beristighfar, astagfirullah. Dia mengistighfari dosa-dosanya, dosa kepada istri, dosa kepada anak, dosa di tempat kerja, dosa di perniagaan sedang berdagang, dosa tanda tangannya salah. Semua perbuatan dia istighfari Pak. Maka hidayah makin nancap, diperkuat hidayah, maka kemanapun tujuan daripada hidayah mendapat ketenangan hati Pak. Tidak punya musuh, ketemu orang, assalamualaikum Pak, assalamualaikum ahi, tenang hatinya. Bertemu dengan pimpinan tidak grogi, bertemu dengan bos tidak grogi. Ketika berdagang berlaku jujur, ini harganya sekian dibilang sekian, jujur. Tidak ada syubhat di antara kita, tidak ada samar-samar, semuanya jelas. Itulah konsep hidayah. Yang keempat, hidayah dapat bertambah karena memiliki macam dan tingkatan. Jadi hidayah dapat bertambah Pak. Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 13 tentang beberapa orang pemuda dalam gua. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Ditambah oleh Allah Pak tentang kisah Ashabul Kahfi. Yang kelima, hidayah harus dicari, diupayakan dan diperjuangkan dengan kesungguhan. Jadi hidayah harus dicari Pak. Jadi patahlah argumen kalau ada orang, saya tidak mau belajar terlalu dalam. Karena kalau saya belajar terlalu dalam, saya takut tahu ilmunya, saya nggak menjalankan, saya dosa. Itu lebih dosa lagi Pak. Dia nggak mau belajar berarti. Contoh, mohon maaf, tidak mau belajar ilmu tajwid Al-Quran. Padahal ulama tafsir menyebutkan belajar tajwid itu wajib, fardu ain. Ulama sepakat Pak tentang belajar Al-Quran. Kita sudah tua, tidak ada kata terlambat. Jangan sampai kita tidak tahu membaca Al-Quran yang benar. Pas anak cucu kita minta belajar, kita sedih Pak, baru baca Iqra 1, umur sudah lanjut usia. Mari kita belajar Pak. Lantaran kita sudah merasa sepuh, tidak mau belajar Al-Quran, ini salah Pak. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi mari, saya belum bisa baca kitab, ya belajar dari fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, apa itu fi'il amr, kan belajar tentang belajar tasrifan, dari belajar bahasa Arab, kan bisa memahami konsep-konsep yang lain, bisa ngerti apa yang imam baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholat, yang satu diem dengerin imam, yang satu bengong. Enggak diem, dia mikirin apa lagi sholat. Bengong, mending kalau cuma diem dengerin imam. Ada sholat bengong, enggak ngeh lagi sholat. Terjadi Pak, terjadi yuwaswisus syaitan. Bisa terjadi pada diri kita. Kita sholat Allahu Akbar, ya kita sedang sholat, tapi ruh kita, hati kita tidak hadir ke dalam sholat. Berarti belum ihsan. Kita belum merasa diawasi oleh Allah. Padahal Allah lagi ngobrol nih, sedang sholat. Dan interaksi, diskusi pada saat sholat. Bengong saat sholat berarti belum masuk konsep hidayah, belum ngerti arti sholat. Nah, jadi kualitas pahala tidak sama Pak. Antara yang paham terjemahan, antara yang udah paham terjemahan diamalkan, itu beda lagi. Jadi dalam barisan saf sholat, mengapa Rasulullah sebutkan pahala sholat berjamaah itu 27 kali lipat? Artinya kalau dianalogikan,
kita sedang membeli buah-buahan, kita akan memilih buah-buahan terbaik, Pak. Kalau kita hanya beli satu buah melon, satu buah apel, kita pilihin dulu, Bang, apel yang paling bagus, Bang. Satu buahnya satu, Pak, satu. Tapi kalau kita beli buah satu keranjang, Pak, 1 kilo, ternyata dalam satu keranjang itu ada yang cacat, ya busuk-busuk sedikit atau agak kematangan sedikit, namanya sudah ditimbang 1 kilo kan diambil semua, Pak. Itulah makna analogi bahwa yang berjamaah semuanya akan mendapatkan pahala yang sama, namun tingkatannya berbeda. Nah, nanti ada standar surga, Pak. Makanya kalau kita belajar tentang tingkatan surga, nanti bermacam-macam tingkatan surga. Selanjutnya yang keenam, konsep hidayah yang keenam, hidayah terutama tambahan hidayah bahkan harus diminta melalui perantaraan doa. Ternyata hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, hidayah juga harus diminta lewat doa. Apa dalilnya? Surat Al-Fatihah ayat 6 yang sudah kita hafal dan khatam kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini diminta, Pak. Kita minta kepada Allah agar kita dalam tuntunan Allah senantiasa kita tidak melenceng ke jalan yang sesat. Ketika kita lupa, sama analoginya pada saat kita sedang mengendarai mobil di jalan tol. Ini mau ke Bekasi lewat mana yang enak ya? Macet. Mau cari jalan aman tidak macet, Pak. Tapi tidak tahu jalan. Ini kayak tidak macet nih, kosong nih. Kosong perasaan, tidak macet. Begitu masuk macet, Pak. Lebih parah, lebih lama, muter-muter 4 jam tidak keluar Bekasi misalnya. Pertama merasa kok karena perasaan. Jadi agama itu tidak perlu pakai perasaan, Pak. Pakai dalil. Hidayah itu dicari, jangan dirasa-rasa. Sudah jelas petunjuknya dari Allah, Nabi sudah diutus, ulama sudah diutus, kitab-kitabnya sudah digamblang, tinggal kita pelajari, tinggal kita kaji. Artinya kita minta. Kan kita kalau kemana-mana lihat petunjuk, Bekasi lurus, Bandung belok kanan, kita pasti mengikuti petunjuk, Pak. Inilah Al-Quran memberikan kita petunjuk agar kita tidak salah jalan. Yang ketujuh, tujuan hidayah adalah tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalilnya surat 2 Al-Baqarah ayat 38. Kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Artinya tujuan dari hidayah ini, semua orang akan berbahagia, Pak. Pada endingnya, pada akhirnya berbahagia, hatinya tenang, lapang dan tentram. Nah, itulah 7 konsep. Satu lagi terakhir, konsep ke-8 tentang al-hidayah dalam Al-Quran. Hidayah terkadang berfungsi sebagai celaan. Loh, kok celaan? Mari kita lihat dalilnya. Hidayah terkadang berfungsi sebagai celaan atau olokan bagi orang yang mendapatkannya. Siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat. Dalilnya surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 4. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudillu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Artinya, yang telah ditetapkan terhadap setan itu bahwa barang siapa yang berkawan dengannya, tentu ia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Berteman dengan setan harus digarisbawahi. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu. Jadi barang siapa yang berteman dengan setan, memang ada berteman dengan setan. Setan bentuknya bisa jin dan manusia. Dan lebih banyak yang nyata setan dalam bentuk manusia. Setan manusia seperti apa yang mengajak manusia lagi sesat? Banyak, Pak, contohnya. Kita sudah saksikan fenomena di negeri kita yang tercinta ini, Pak, Indonesia. Bahwa banyak orang berteman dengan setan. Akhirnya kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 4, surat 22. Yang dimaksud dengan hidayah berupa celaan atau olok-olokan bagi mereka. Mereka akan satu kubu. Maksudnya, analogi yang paling mudahnya, ketika seorang berteman dengan tukang minyak wangi, kita sudah sering dengar, Pak, dari sejak lahir sampai sekarang diputar-putar itu, Pak. Akan kebagian wanginya memang begitu, Pak. Itu sudah menjadi sunnah kauniyah. Ya masa bergaul dengan tukang minyak wangi malah kecipratan jadi kasar? Kan kebagian harumnya, Pak.
Ini analogi yang sering didapatkan dari kita masih kecil sampai sekarang. Selanjutnya tentang konsep hidayah yang ke-8 ini ada dalil yang kedua. Surat As-Saffat ayat 37, surat ke-37 ayat 32, ayat 22 sampai 23. Ihsuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zolim beserta teman sejawat yang zolim mereka dan sesembahan-sesembahan yang selalu mereka sembah-sembah selain Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan menuju ke neraka. Nah, artinya yang dimaksud dengan konsep yang ke-8 ini, hidayah berupa celaan, mereka dikumpulkan, malaikat diperintahkan oleh Allah, kumpulkanlah mereka orang-orang yang zalim dalam satu tempat. Mereka orang-orang yang menyembah berhala, yang menyembah selain Allah, kumpulkan satu tempat. Hai malaikat, giring, bawa, masukin tuh pintunya di depan neraka. Itu maksudnya adalah mereka meremehkan hidayah, Pak. Sudah ada jelas nasi ini warnanya putih, nasi ini warna hitam, sudah jelas yang hak ini benar, yang batil ini salah. Yang hak diambil, yang batil juga digarap. Jadi samar-samar, jadi subhat. Oleh karena kita berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari yang haram. Kalau kita masih doyan halal doyan, haram doyan, masih ada kesalahan, Pak. Cross check tadaburnya kepada diri sendiri. Pada saat kapan? Kalau siang-siang ramai banyak orang, Pak. Sore-sore kecapean, maghrib masih di perjalanan, isya baru pulang. Nanti Pak, fatahajjat ilallah. Pada saat jam 2 pagi, kita cek and recheck amalan kita selama hidup. Astagfirullah. Saya sudah menjolimi tadi datang. Oh, terus ketemu Pak RT saya begini. Astag, ini saya waktu di pekerjaan tadi saya berdagang, saya tidak jujur. Saya tadi jadi guru, tadi saya salah menyampaikan ilmu kepada murid saya. Istighfari, Pak. Jangan sampai kita, kata Allah dalam surat Al-Hajj ini, digolongkan tuh, hai malaikat, giring mereka yang menyembahnya sama-sama, nyembah selain Allah, yang ngumpulnya orang-orang yang zolim, kumpulin tuh mereka sama orang-orang yang zolim, sama orang-orang yang nyembah selain Allah, kumpulin mereka, tuh pintunya di depan sebelah kiri, pintunya giring, masukin ke dalam neraka semua. Nanti pada saat di neraka jahanam, Pak, saling melaknat. Gara-gara ente anak masuk neraka nih, tanggung jawab. Afwan, boro-boro melindungi ente, anda juga nggak bisa karena kita sama-sama di neraka. Nauzubillah min dzalik, Pak. Di neraka saling melaknat, Pak. Bahkan dia nuntut kepada Tuhan yang disembah. Antum yang dulu ana sembah, wahai A, tolong saya ini. Dulu kenapa saya tidak menyembah Allah? Akan merana, Pak, di akhirat. Merana sekarang memang tidak merasakan azab Allah. Beda, Pak. Di zaman Nabi yang terdahulu, sebelum zaman Nabi Adam, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, seperti umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, mereka minta, Nuh, kalau kamu betulan Nabi, datangkan sekarang azab. Betul nggak kamu Nabi? Coba, Pak. Kurang brengsek bagaimana, Pak, umat zaman dulu, Pak? Ngomong ke Nabi, kalau kamu betul Nabi, datangin azab kepada kami. Betul nggak kamu Nabi? Umat terdahulu minta didatangkan azab. Nauzubillah min dzalik, Pak. Didatangkan azab kaum Lut, kaum Sodom, dibalikan, Pak. Diguling, dihancurkan dengan batu, dikirim dengan batu-batu panas, Pak. Sama seperti kisah Raja Abraha. Sombong, takabur, iri dengan Ka'bah, mau membakar Nabi Ibrahim alaihissalam karena kesombongannya, saya raja besar, saya punya pasukan bergajah. Gajah dihancurin, Pak, dengan batu kecil, Pak, yang dibawa burung ababil yang Allah perintahkan. Wahai ababil, wahai burung-burung, ambil tuh batu-batu di neraka. Terbang kau, lemparin tuh batu-batu kecilnya pada pasukan bergajahnya Abraha. Hangus seperti ulat terbakar, Pak, dalam daun, Pak. Jadi mudah saja bagi Allah. Fenomena yang terjadi di dunia, kekacau balauan di dunia, mudah bagi Allah, Pak. Tapi Allah sedang tunggu.
Kata Allah, sebentar. Malaikat pas sudah geram, ya Allah, ini sudah terlalu banyak dosa manusia di bumi ya Allah. Tenang, antum tidak tahu, kata Allah, ana lebih tahu. Allah lebih tahu Pak tentang rahasia. Mengapa? Kata Allah, masih ada orang-orang yang angkat tangan di waktu malam hari. Antum kan nggak tahu, ana tahu, kata Allah. Masih ada orang yang baik, masih ada orang yang sujud, masih ada orang yang ngaji di pojok-pojok tiang masjid, masih ada orang yang saum, masih banyak orang yang berinfak. Ini Pak yang Allah tunda karena azabnya Allah tunda Pak. Kita nggak tahu Pak, di sekomplek ini ada yang dosa, ada yang berbuat baik, kita tidak tahu. Allah tahu. Bahkan Allah tahu daun kering yang jatuh di malam hari. Allah tahu semut kecil di batu hitam yang makan di malam hari Pak. Kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Allah Al-Alim, Allah Maha tahu. Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Allah As-Sami, Allah Maha mendengar. Allah Maha pengampun atas dosa-dosa yang kita perbuat. Allah mengampuni Pak. La taqnatu min rahmatillah, jangan takut putus asa terhadap rahmat Allah. Ya Allah, dosa saya udah banyak ya Allah, gimana ya Allah? Jangan putus asa, kata Allah. Allah ampuni. Kisah orang yang membunuh 99 saja diampuni Pak, lantaran dia bertaubat. Kita belum pernah membunuh orang, alhamdulillah. Jangan sampai kita belum pernah melakukan dosa yang paling fatal. Terus ibadah kita, tinggal dicek ibadah kitanya nih, apakah sudah benar atau belum, sesuai dengan tuntunan konsep hidayah Al-Quran. Kalau belum, yuk kita perbaiki. Kita sudah bisa baca Quran, baca Quran kita sudah betul apa belum, sesuai dengan kaidah tahsin tajwid. Alhamdulillah, belajar lagi. Jangan takut mau belajar, karena bagi orang yang tidak mau belajar nanti ada celaan, ada bab celaan tentang orang takut belajar karena kalau dia tahu banyak ilmu, dia takutnya pas nggak ngamalin ilmunya takut dosa. Ada celaannya lagi Pak orang ini. Jadi jangan takut belajar, sama-sama menggali ilmu terus untuk sama-sama dapat hidayah, dan kita ngasih hidayah ke orang lain. Maksudnya kita ngajak orang untuk dapat hidayah. Nah, akhir daripada pertemuan yang sangat berbahagia ini, kita definisikan yang sederhana Pak. Definisi hidayah yang sederhana. Di dalam buku Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1989 di halaman 305, dalam bahasa Indonesia, al-hidayah berarti petunjuk atau pimpinan dari Tuhan. Ini menurut buku Departemen Pendidikan. Sedangkan dalam arti al-hidayah dalam konsep bahasa Arab adalah ad-dilalatu bil lutfi ila ma yuwassilu ila al-matlub. Penjelasan atau pengarahan tentang sesuatu yang dapat menghantarkan kepada tujuan dengan penuh kelemah lembutan. Ini definisi hidayah dalam konsep arti bahasa Arab. Dalam ungkapan lain, al-hidayah dinyatakan sebagai kebalikan dan lawan dari al-hidayah, yaitu kesesatan, yaitu petunjuk. Ada pula yang menyatakan bahwa al-hidayah adalah penjelasan atau pengarahan tentang kebenaran, kebajikan atau kemaslahatan dengan penuh kelemah lembutan. Di antaranya berupa hadiah yang diberikan dengan lemah lembut dan peruntukan dengan khusus yang menggambarkan perasaan sang pemberi kepada pihak yang menerima. Dalam definisi yang sederhana, bahwa ketika kita meminta hidayah kepada Allah, bahwa ada kenyamanan, ketentraman ketika kita subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bukankah saat di perjalanan, saat di kantor, saat di pasar, saat sedang berkumpul bersama teman-teman sambil zikir astagfirullah, subhanallah, efeknya enggak buat teman-teman kita Pak, buat kita merasa tenang dan tentram. Jadi ternyata ketenangan, ketentraman bukan yang luasnya harta yang kita miliki. Banyaknya harta yang kita miliki, luasnya tanah yang kita miliki belum tentu menjamin hati kita tentram. Belum tentu Pak. Kalau kita sudah nyaman dengan kekayaan, kita kalah sama Korun Pak. Korun sudah diwarisi bumi sama Allah. Korun kurang kaya, paling apa Pak? Paling kaya Korun Pak. Tapi Korun tidak ada ketenangan dalam hati. Yang muncul dalam hatinya kesombongan. Jadi Korun dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan sama harta-hartanya Pak. Berarti konsepnya patah. Orang-orang kaya tenang dalam kekayaan, bukan. Ketenangan dalam hati
atas permintaan hidayah kepada Allah, dan Allah menurunkan hidayahnya, kita nyaman, hidup ini kemana aja nyaman, tidak punya musuh, senang bertemu, senang berinfak, senang tersenyum dengan orang lain, assalamualaikum, senang mengucapkan salam, memperbanyak saudara. Apalagi Pak, kita sudah masuk bulan yang mulia nih, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita di bulan Sya'ban. Mari kita berbenah diri, bersolek masjid, merias, mempersiapkan tamu yang agung, Pak. DKM Masjid MRTK sudah mempersolek masjid, mempersiapkan dirinya, persiapan menyambut kerinduan sholat tarawih, kerinduan buka puasa bersama. Bagaimana tidak rindu, Pak? Masuk Covid 2 tahun, umat dilarang tarawih berjamaah, ya Allah, Pak. Pada saat pingin tarawih disekat, tidak boleh sholat tarawih, bukan karena lain-lain, mungkin karena kita ikhtiar. Nah, insya Allah mudah-mudahan pemerintah kita membuka tahun ini bisa tarawih bersama, amin ya rabbal alamin. Kerinduan menyambut bulan Ramadan, kita mulai dari bulan Sya'ban ini Pak, memperbanyak sedekah lagi. Yang paling penting Pak, yang kedua, menjalin silaturahmi dengan tetangga, kita perbaiki lagi hubungan yang baik dengan guru kita, dengan saudara, dengan anak cucu Pak. Kita kontak lagi cucu kita, barangkali kita kontak lagi Pak, kita kontak lagi anak yang jauh. Kamu pulang kan nanti persiapan mau puasa nih, bareng-bareng kita kumpul. Kalau kata orang Sunda mah cucurak Pak ya. Kumpul-kumpul itu menyambung silaturahmi, sunnah Rasulullah SAW. Ini sunnah Pak, menyambung silaturahmi. Kalau keluarga kita telah wafat, telah meninggal dunia, kita berdoa Pak kepada Allah agar dilapangkan kuburnya, dihapuskan semua dosa-dosanya, diterima amal ibadah, ditempatkan surga yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambut bulan Ramadan ini, di bulan Sya'ban kita perbanyak lagi Pak, kita gas lagi Pak saum sunnahnya Pak. Yang sudah biasa Senin Kamis, kalau bisa puasa Daud, kalau kuat. Maksudnya dengan berbagai macam profesi kita, minimal puasa Senin Kamis, atau minimal kalau tidak Senin Kamis ayamul bid 3 hari menjelang bulan Ramadan. Kecuali 2-3 hari menjelang masuk Ramadan, ini subhat. 2 hari kita kira-kira menjelang hilal masuk bulan Ramadan, dilarang, ada larangan puasa. Karena takutnya nanti ini masuknya apakah Sya'ban atau Ramadan. Nah, nanti silahkan kita belajar kembali dengan guru-guru yang lain. Intinya kita bersolek diri Pak, mempersiapkan diri. Yang tadinya kita sering berbuat keburukan, usia kita sudah lewat, ya sudahlah, sudah lewat, nggak bakal balik lagi Pak. Detik-detik yang telah berlalu, atas kuasa Allah kita bernafas dan udah lewat, ya sudah. Sekarang yang masih berjalan, napas yang masih ada yang Allah kasih, yuk kita perbaiki lagi, tambah sholat tahajudnya, jangan sampai bolong sholat fardunya, tambah sholat sunnahnya Pak, agar kita siap menyambut bulan Ramadan dengan sukacita dan gembira. Jangan sampai kita sedih masuk Ramadan, bukan cuma mempersiapkan nastarnya atau sayur-sayurannya, bukan itu Pak. Yang dipersiapkan adalah iman kita untuk menyambut bulan yang penuh gembira, bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita pada bulan Ramadan besok. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang Allah ridhoi. Hadirin jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan, demikianlah penyampaian yang sederhana ini tentang konsep al-hidayah dalam Al-Quran. Apabila ada kesalahan dari saya pribadi, mohon maaf. Kekurangan karena kekhilapan, kejahilan saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ke dalam surga bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Fattah, ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Wa atlik bihi lisani wasta'mil bihi jasadi. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma